harfiyan lima qad yushkilu aw yas'ubu hifdhuhu. Letakkan dhabitan, sebuah kaidah, atau mustalahan, atau sebuah istilah harfian dengan huruf tertentu, lima qad yushkilu, lima terhadap apa qad yushkilu yang terkadang sulit, yang terkadang muskil, au yas'ubu atau sulit, hifdhuhu untuk menghafalnya. Kalau kita mau menghafal sebuah kitab, kasih tanda-tanda khusus, kasih istilah-istilah khusus agar buku tidak terlalu banyak coretannya. Kita punya istilah buang angin, itu panjang ungkapannya, dikasih istilah BA. Bagi kamu ngerti baca buku itu, kamu kasih istilah itu. Atau ada huruf-huruf tertentu, istilah-istilah khusus di dalam tulisan yang kamu ingin membaca atau menghafalnya. Beliau mengatakan qad yakunu fil matni kalimatun au jumalun tukhti'u kathiran fi tartibiha hina al-hifdhi. Qad yakunu, seringkali, fil matni, di dalam sebuah matan, kalimatun, terdapat kata-kata, atau jumalun, terdapat kalimat-kalimat, tukhti'u kathiran, seringkali banyak salah, fi tartibiha, dalam rangkaian katanya, hinal hafdhi, tatkala ingin menghafalnya, au yas'ubu 'alaika dabtuha fi awwali hifdhika, au yas'ubu 'alaika dabtuha fi awwali hifdhika, atau yas'ubu, susah, sulit, 'alaika, bagimu, dabtuha, untuk menguatkannya, fi, pada, awali, pertama kali, hifdzika, dalam hafalanmu. Ikmal jangan bersandar, kamu juga. Wa tajidu min nafsika ghalatan mustamirran 'inda qiraatiha. Wa tajidu, dan engkau menemukan, min nafsika, pada dirimu, ghalatan, kekeliruan, mustamirran, yang terus menerus, 'inda, tatkala, qiraatiha, engkau membacanya. Wa hadza amrun ma'rufun, dan perkara ini, wa hadza, dan ini, amrun, perkara, dan perkara ini, ma'rufun, sudah diketahui. Wa ilaju dzalika, ij'al fi dhihnika dhabitan khasan. Wa ilaju, dan obat, resep penyembuh atas kekeliruan tersebut,
dzalika, atas kekeliruan tersebut, ij'al, jadikan, fi dhihnika, pada pikiranmu, dhabitan, ada kaidah khasah, yang khusus. Jadi terkadang seorang ketika membaca sebuah matan, ada kata-kata atau jumlah atau kata-kata atau kalimat yang seringkali salah dalam susunan, dalam menghafal. Susah bagimu untuk menghafalnya. Ya Iqmal ya? Ya kan? Susah bagimu untuk menghafalnya. Apalagi di pertama-tama kali untuk menghafal. Oleh karena itu, engkau sering temukan pada dirimu ketika menghafal seringkali terjadi kekeliruan dalam bacaan. Ini perkara yang sering terjadi dan ini sering ditemukan, diketahui. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan, mengobati, solusi dalam masalah tersebut, engkau jadikan pada pikiranmu ada dhabit, ada kaidah khusus. Ada kaidah khusus. Ya Rizzi. Ya. Wa adhkuru laka mithalan. Al-kulla yahfadhuhu. Law qultu li ahadi ikhwanika udhkuril hurufal abjadiyah allati natakallamu biha. Aku sebutkan untukmu sebuah contoh. Al-kulla yahfadhuhu. Dengan contoh tersebut, engkau menjadi mudah untuk menghafal. Untuk menghafal keseluruhannya. Lau qultu laka, kalau aku berkata li ahadi ikhwanika, untuk seorang di antara saudaramu, di antara teman-temanmu, udhkur, sebutkan al-hurufa, huruf-huruf al-abjadiyah, huruf abjad, A sampai Z, allati, yang natakallamu biha, yang kita berbicara dengannya, yang huruf abjad. Fa idza lam yakun fi dhinika tartibun fi jumalin muayyan, apabila lam yakun fi dhihnika, lam yakun, tidak terjadi, fi dhihnika, pada dirimu, tartibun, susunan, fi jumalin muayyanatin, pada kalimat tertentu, sawaun syi'riyah au natriyah, sama saja apakah dia syair ataukah dia nathar, bait-bait syair atau bait-bait saja. Fil ghalib, pada kebiasaan, faqad yukarriru harfan aw yanqusu harfan, pada kebiasaannya seringkali terjadi yukarrir, mengulang, harfan, huruf, atau yanqusu harfan, atau berkurang satu huruf. Lakin idza kana yahfadhu qaulahum, akan tetapi apabila orang tersebut atau dia menghafal ucapan mereka, abjad huwas, sampai akhirnya indobata al-hifdhu, hafalan akan kuat, berdiri, hafalan akan menjadi kuat. Contoh misalnya, kalau kamu di dalam menghafal tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim apa saja? Apa saja? Khafdun, tanwin, alif lam, huruf jar. Kamu ngafal ini susah. Gimana caranya biar supaya bisa ngapal dengan 4 huruf? Satu kata semua terhafal. Huruf depannya dulu khafdun, berarti huruf kha. Kemudian
alif wal lam. Ya kan? Berarti dibuat al-khafdu. Sudah ada alif lamnya, ada khafdunya. Kan gitu ya. Kemudian apa itu? Didahului huruf jar. Berarti al-khafdi. Enggak jadi khafdu dia. Kemudian diberikan tanwin. Ya. Diberikan tanwin. Itu mungkin agak susah. Seperti misalnya contoh tanda isim fi'il mudhari ada 4. Ya kan? Tanda fi'il mudhari ada 4. Apa saja? Tanda fi'il mudhari ada 4. Apa saja? Ya. Dia kan ada huruf alif, ada huruf nun, ada huruf ta, ada huruf ya di awal kata. Nah, untuk kamu menghafal satu-satu itu susah. Kamu rangkum dengan satu kata. Apa itu? Anita boleh, anaitu boleh. Paham? Dengan itu cepat hafalannya, nggak lupa-lupa. Menjadi satu kata. Paham? Paham ini? Ya. Kalau dalam hafalan syair kadang-kadang hurufnya berubah-berubah. Maksudnya hurufnya ada yang tertinggal, nggak terbaca, karena dia lafadznya deket-deketan, hampir sama-sama, sehingga tertinggal. Nah, untuk biar supaya kuat hafalan itu dengan menggunakan kaidah khusus yang kamu punya, kamu susun sendiri, ya kan? Untuk menghafal biar supaya tahu huruf tanda fi'il mudhari ada 4, alif, nun, ya, ta, susah gitu. Sudah ada ringkas jadi satu kata. Anita, mungkin nama ibunya Anita, biar supaya ingat terus. Anita, a berarti alif, nun berarti na berarti huruf nun. Ya, paham ini? Baik. Kata beliau, wa mithalu akhar, contoh yang lain. Lau su'ila sa'ilun. Lau su'ila sa'ilun. Kalau sekiranya su'ilah ditanya, sa'ilun orang yang bertanya. Kam hurufil idgham bi gunnah? Berapa jumlah huruf idgham bi gunnah? Falau dzakartal hurufa, kalau kamu mau menyebutkan hurufnya satu persatu susah. Ya. Duna dhabit, tanpa ada kaidah jami' yang dapat menghimpun semuanya. Faqad tazidu aw tanqus, terkadang kamu bisa menyebutkan huruf idgham itu idgham bi gunnah bertambah atau terkadang berkurang, ya. Au tukarrir, atau bisa jadi kamu menyebutkan huruf itu hurufnya berulang. Lakin law qulta hiya arba'atu hurufin, akan tetapi kalau engkau mengatakan bahwasanya huruf idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, majmu'atin fi kalimah, yang terkumpul dalam sebuah kata, yarmalun la tantahil amr, lantahal amr, ini saya selesai urusan itu, ya. Yarmalun akan selesai urusan tersebut, tergabung pada satu kata. Huruf idgham bila atau bi gunnah ada 4, tersangkum dalam satu kata, yarmalun, ya kan? Yang mana dia hurufnya? Hurufnya idgham bi gunnah apa saja? Ya. Mim. Waw. Nun. Baik. Wa mithalu akhar, contoh yang lain, fi masailil arasati yaumil qiyamah, di dalam permasalahan arasat, pemaparan rentetan terjadinya hari kiamat. Hunaka haudun, hari kiamat kan di sana ada telaga, ada sirat, ada timbangan. Hunaka haudun, di sana ada telaga. Wa hunaka siratun, di sana ada sirat. Wa hunaka mizanun, di sana ada timbangan.
Fakana tertibu tilkal umur hasbil wurudi atau hasbil wurudi 'alaiha yushkilu 'alayya ahyanan. Fakana, maka yang demikian itu, tartibu tilkal umur, susunan terjadinya perkara hari kiamat tersebut, hasbul wurud, sesuai dengan pendalilan, 'alaiha, atas kejadian-kejadian tersebut, yushkilu 'alayya, yushkil, menjadi masalah, susah, 'alayya, bagiku, ahyanan, terkadang-kadang. Karena kiamat itu ada tragedi yang bertahap. Apa dulu sampai selesai. Fatabayyanu li, maka jelas bagiku, ba'dal bahthi, setelah aku mencari, wassual, dan bertanya, anna rajih, bahwasanya yang paling kuat susunannya adalah fit tartib adalah annal haud awal. Yang pertama di hari kiamat itu di telaga dulu. Tsummal mizan, kemudian baru tegakkan timbangan. Tsumma sirat, baru menyeberangi sirat. Lakin ya baqal iskal, akan tetapi masih ada permasalahan. Anni, bahwasanya diriku, idza aradtu, jika aku ingin, dzikral qawli sahihi, untuk menyebutkan ucapan yang benar, ba'da hin, setelah beberapa waktu, minad dahr, dari waktu, dari masa, yaltabisu aliyal amr, yaltabis, menjadi kacau, alayya, bagiku, amr, perkara tersebut, menjadi samar. Kan pertama sudah tahu bahwasanya yang pertama itu ada haud, kemudian ada mizan, kemudian ada sirat. Kalau ditanya kapan terjadi kiamat, prosesnya apa aja? Bisa jadi dia sebutkan sirat dulu, baru ketimbangan, baru haud, atau haud dulu, baru sirat, baru timbangan, kebalik-balik. Nah, untuk biar supaya nggak kebalik-balik, bagaimana? Fawada'tuha dhihniyan fi kalimah, maka aku letakkan susunan tersebut di dalam pikiranku dalam satu ungkapan. Apa itu? Hams. Hams ini kan nama negara. Ya, ha ringkasan buat haud, telaga. Mim ringkasan buat mizan, timbangan. Shad ringkasan buat sirat, titik penyeberangan, ya, jalan penyeberangan. Ha lil haud, mim lil mizan, shad li sirat. Kalian paham gak ini? Hah? Paham gak? Paham kan? Ini meringkas dalam susunan-susunan itu. Kalau orang haji pada tanggal 10 ada kegiatan yang harus mereka lakukan. 4 hal di situ. Ada ramyul jumroh, ada tawaf ifadah, ada dia menyembelih hewan kurban, ada potong rambut. Untuk tahu susunannya yang benar bagaimana? Sekarang kalau dikasih tahu. Oh, kalau sekarang dikasih tahu, ya, tahu dia. Pertama ramyul jumroh, kemudian menyembelih, ketiga baru tahallul, keempat baru tawaf ifadah. Coba tanyakan sepekan lagi. Jangan sepekan lagi, nanti sore. Susunannya apa aja? Yang betul, bingung. Kan gitu. Paham? Tapi kalau kamu ringkas menjadi satu kata, ingat terus kamu. Apa itu? Ron hatta. Ron hat. Ra buat ramyul jumrah. Nun buat nahar, menyembelih. Ha buat tahallul, potong rambut. Ta buat tawaf ifadah. Sampai 5 tahun ke depan pun nggak lupa. Karena sudah diringkas menjadi satu kata. Susunannya sudah tepat. Paham? Baik. Beliau kasih ke kaidah-kaidah seperti itu. Walam ansaha, dan aku nggak pernah lupa dengan susunan tersebut, ba'daha, setelahnya. Bifadlillahi ta'ala, tentu dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Wa ana, dan saya, ajazimu, ya, melazimkan, mewajibkan, annakum, bahwasanya kalian, satamutuna, sampai kalian mati, walan tansau, nggak akan kalian lupa hadil faidah, tentang keutamaan ini. Jadi ada kunci-kunci dalam menghafal kata-kata itu. Iqmal,
Ada kunci-kunci dalam menghafal kata-kata itu, dengannya kamu bisa terus ingat. Sampai kata beliau, wa ajzimu, dan saya dengan jazm, dengan kekuatan hati, keyakinan yang sangat besar bahwasanya kalian pasti nggak akan pernah lupa sampai mati. Kuat nggak hafalan itu? Sampai mati nggak pernah lupa. Ya, walam tansau hadhil faidah. Kalian nggak akan pernah lupa dengan faedah ini, dengan keutamaan ini. Baik, li'annaha, karena faedah itu qad rasukhat, telah terpatri fi adhanika, dalam benakmu, ba'da umrin tawilin, setelah umur yang panjang, ala khairin, berada di atas kebaikan, insyaallah. Insyaallah. Ini kaidah ya dalam menghafal, agar kamu bisa tetap kuat hafalannya. Ya, dikasih kuncinya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelumnya Ustaz kasih tahu yang remedial. Sebelum asar dikumpulkan. Ngerti? Rizi? Ngerti?